Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mengambil tema tentang puasa membentuk sumber daya umat Islam. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 90 ayat yang dimulai dengan panggilan atau seruan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat, "Hai orang-orang yang beriman." Suatu panggilan yang menunjukkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam, sehingga mereka diseru merasakan getaran cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya mudah menerima isi seruan dan siap melaksanakan beban-beban yang terkandung di dalamnya. Kemudian itu pula yang terasa dalam perintah melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Islam sebagai sebuah agama yang benar harus diperjuangkan penegakan dan penyebarluasannya oleh kaum muslimin dengan segala konsekuensinya. Karena itu kaum muslimin harus dipersiapkan kekuatan rohaninya untuk bisa mengemban tugas-tugas perjuangan yang berat itu. Nah, ibadah puasa Ramadan itu merupakan salah satu upaya untuk membentuk sumber daya muslim agar mampu mengembannya. Paling sedikit ada 4 target yang harus dicapai oleh setiap mukmin yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah memantapkan akidah yang kokoh. Nah, tujuan utama puasa adalah mempersiapkan hati manusia untuk bertakwa, sensitif, melembutkan hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga mau menunaikan kewajiban. Takwa juga menjaga hati seseorang sehingga ia tidak mau merusak nilai-nilai ibadah puasa dengan maksiat. Meskipun itu hanya dengan getaran hati untuk berbuat maksiat, itu tidak boleh. Kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti nyata dari kokohnya akidah seseorang. Karenanya puasa dibebankan kepada siapa saja yang beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala agar keimanan itu dapat menjelma menjadi ketakwaan yang sempurna. Karena apa? Karena itu takwa menjadi puncak ketinggian rohani seorang muslim. Sehingga orang bertakwalah yang berada pada posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan untuk yang kedua. Memantapkan hubungan dengan Allah. Salah satu nilai pendidikan dari ibadah puasa adalah upaya memantapkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena setiap muslim yang berpuasa harus melaksanakan karena Allah dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu sesuatu yang biasanya halal untuk dilakukan atau dinikmati. Pada saat berpuasa, seorang muslim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tunduk saja kepada Sang Pencipta. Meskipun ia bisa melakukannya atau memiliki sepenuhnya untuk bisa dinikmati. Kemudian ini menunjukkan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelma dalam bentuk kepatuhan kepadanya. Dan untuk itu seorang muslim mampu mengendalikan dan mengatasi tuntutan dari dalam dirinya yang bersifat fisik seperti makan dan minum. Nah, di sini maka terjalinnya hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal yang sangat penting bagi manusia. Bahkan tidak hanya untuk mengemban amanah perjuangan, tapi juga untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini ya dengan tentunya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah memantapkan hubungan dengan sesama. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh dunia. Kaum muslimin merasakan satu hal yang sama, yakni lapar dan haus, dan sama-sama berjuang untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun peluang itu sangat besar. Nilai keserentakan ini diharapkan ya, bisa menghasilkan kebersamaan dan hubungan yang baik dengan sesama muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, semangat kebersamaan merupakan modal yang sangat berharga bagi upaya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia amat mencintai orang yang berjuang secara bersama-sama dengan kerjasama yang tentunya dengan kerjasama yang baik. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam suatu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat
keempat. Pemirsa yang saya banggakan, saya lanjutkan yang keempat, yaitu memantapkan jiwa ketabahan. Dalam perjuangan di bidang apapun, ketabahan jiwa merupakan sesuatu yang sangat dituntut adanya pada diri para pejuang. Demikian pula halnya perjuangan di dalam Islam dengan segala dimensinya yang sangat luas. Namun semua itu harus kita sadari bahwa ketabahan tidak muncul dengan sendirinya. Masing-masing orang perlu memperoleh pemahaman dan mendapatkan latihan guna memiliki ketabahan. Ya. Nah, di sini saya lanjutkan lagi. Namun harus apa kita? Ya, kita sadari bahwa ketabahan tidak muncul dengan sendirinya. Masing-masing orang perlu memperoleh pemahaman dan mendapatkan latihan guna memiliki ketabahan. Karena apa? Ibadah puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang memberikan pendidikan dan latihan untuk memiliki ketabahan, sehingga seorang muslim yang telah berpuasa semestinya menjadi orang yang memiliki daya tahan yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kondisi yang sulit seperti haus dan lapar, apalagi saat pandemi seperti ini. Ya. Oleh karena itu, ketika situasi menjadi begitu sulit dalam perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, khususnya sesudah wafatnya Siti Khadijah, seorang istri dan pendukung perjuangan, serta wafat juga Abu Talib yang sering memberikan perlindungan kepada Nabi dari gangguan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan apapun yang terjadi. Nah, dalam hal ini ya, karena kalau berbicara tentang kesulitan, generasi terdahulu juga mengalami kesulitan, bahkan kesulitan yang lebih berat lagi daripada sekarang. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya jangan memiliki sikap atau perasaan putus asa, dalam arti merasa sangat sulit dalam perjuangan yang dijalaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Hud ayat 112. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian momentum ibadah Ramadan tahun ini menjadi saat yang sangat penting bagi kita untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.